Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil, Bu. Oke, baiklah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang merancang pernyataan umum dan tahapan dalam tes prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis ya. Di sini ada yang tahu tes prosedur itu apa? Saya, Bu. Ya, apa itu tes prosedur, Yuli? Teks yang berisi langkah-langkah, Bu. Ya, tepat ya. Di sini yang di rumah pernah membuat kopi atau masak nasi goreng? Saya, Bu. Nasi Oke, goreng. silakan Yuli maju ke depan. Coba Yuli presentasikan apa saja yang terdapat dalam tes prosedur cara memasak nasi goreng. Untuk memasak nasi goreng dibutuhkan bahan-bahan yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama nasi yang sudah dingin, kedua bawang putih 3 siung, ketiga cabai rawit 3 buah, keempat telur 1 butir, kelima bawang merah 3 siung, keenam garam dan penyedap, ketujuh kecap, kedelapan minyak goreng, dan yang kesembilan yaitu daun bawang. Untuk cara memasaknya yaitu haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Langkah selanjutnya yaitu masukkan nasi, aduk hingga merata, kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Untuk langkah yang terakhir mungkin nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat, semakin nikmat, dan taburan bawang goreng dan kerupuk. Oke, terima kasih ya Yuli. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, itu tadi yang dibacakan oleh Yuli, yaitu tes prosedur cara memasak nasi goreng. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu tes prosedur. Tes prosedur sendiri yaitu tes yang berisi cara untuk membuat atau melaksanakan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Tahu? Paham, Bu. Oke, tes prosedur itu biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di sini ada pula tujuan dari tes prosedur itu sendiri, yaitu ada yang tahu tidak? Yang tahu silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Lilis, silakan. Apa itu tujuan dari tes prosedur? Tujuan dari tes prosedur yaitu memberikan informasi, Bu. Ya, tepat ya. Lebih rincinya, tes prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi tes dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengarnya ya. Oke, baiklah, kita lanjut pada struktur tes prosedur.
Tujuan. Tujuan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Oke, baiklah. Inilah struktur dari tes prosedur. Oke, baiklah. Kita lanjut materi dari tes prosedur, yaitu mengenai ciri-ciri tes dari prosedur. Yang pertama itu ini ciri-ciri dari tes prosedur. Ibu jelaskan secara rinci aja ya. Yang pertama itu berisi langkah-langkah, dan yang kedua tes prosedur disusun secara informatif, dan yang ketiga kalimat jelas dan rinci, dan yang keempat tes prosedur itu bersifat objektif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, berarti sudah paham ya. Baik, kita langsung saja masuk pada materi kaidah kebahasaan tes prosedur. Ini Bu Agus ya. Ya, Bu. Oke, ini kaidah kebahasaan dari tes prosedur. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif, dan yang kedua pernyataan persuasif. Yang ketiga kata teknis. Yang keempat konjungsi penjumlahan. Yang kelima deskripsi alat. Dari kelima kata kerja ini ada yang kalian tidak dari kelima kaidah kebahasaannya ini ada yang kalian tidak pahami dari salah satunya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Ani, Bu. Oke, Ani, yang mana pada kelima ini yang
Saya nggak paham yang ketiga, Bu, kata teknis. Maksud dari kata teknis ini ya? Ya, Bu. Oke. Kata teknis dari kaidah kebahasaan tas prosedur itu berarti tas prosedur menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Bisa dipahami, Ani? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Yang lain ada yang belum paham tentang 5 kaidah kebahasaan ini? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut tentang materi tentang cara menulis tes prosedur. Ada yang pernah menulis di sini tes prosedur? Belum, Bu? Belum ya? Paling bisa tidak pakai cara menulisnya ya. Baiklah, Ibu akan bahas cara menulis tes prosedur itu. Yang pertama, kita menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat tes prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Bisa dipengerti? Dan yang kedua itu menentukan tujuan tes prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Cara yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari dari sumber informasi media cetak atau media elektronik. Maksud dari mencari informasi ini berguna untuk membuat kalimat tes prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Cara yang keempat, menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang kelima yaitu mengoreksi atau merevisi setelah menulis kalimat lengkap. Sebaiknya Anda membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menemukan kalimat yang lebih tepat. Dan yang terakhir, menulis naskah tes prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah tes prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas atau bisa disebut dengan kesimpulan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, itulah tadi materi mengenai tes prosedur. Di sini Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian tentang cara menulis tes prosedur yang tepat dan yang benar. Ibu akan bagi kelompok ya sesuai barisan kalian masing-masing. Tugasnya yaitu kalian diskusikan di rumah tentang cara membuat sesuatu. Kemudian pertemuan berikutnya Ibu minta kalian presentasikan di depan kepada teman Anda tentang apa yang kalian buat itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, demikianlah pembelajaran yang bisa kalian dapat pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.